Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini, gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1182. Sebenarnya pada analisis kali ini, gue akan lebih fokus membahas salah satu dewa yang akhirnya diperlihatkan, yaitu Zaza, God of Rain atau Dewa Hujan. Gue akan bahas mulai dari sejarah, kenapa Celestial Dragon sangat takut dengan Zaza, analisis nama Zaza, memahami Amagoi atau semacam Drum of Liberation milik Zaza, memahami peran Zaza di masa lalu, apakah Zaza musuh dari Dewa Bumi, hingga siapa sosok Zaza di era saat ini. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Buat teman-teman yang mau support Ice Beam via traktir, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum gue full membahas tentang Zaza, pada chapter 1182 ada beberapa hal penting yang gak kalah menarik untuk dibahas. Pertama, kita mulai dari peran Nighthawk di masa lalu dulu ya. Pada analisis sebelumnya, gue mengatakan bahwa Nighthawk dan Imu dulunya memiliki hubungan dekat, atau bisa dibilang kalau Nighthawk adalah hewan peliharaan Imu. Nah, pada chapter ini, teori tersebut makin kuat karena Imu menyebut Nighthawk sebagai pengkhianat. Jadi, hampir bisa dipastikan bahwa di masa lalu Nighthawk berada di pihak Imu. Nah, jika Nighthawk adalah hewan peliharaan Imu, otomatis God of War sebagai pemilik buah iblis Nighthawk dan palu Ragnir sebelum Loki berada di pihak Imu. Oleh sebab itu, cerita Jarul menjadi masuk akal kenapa di masa lalu God of War sempat bertarung dengan Nika. God of War dulunya berada di pihak Imu atau pemerintah dunia. Lanjut di panel berikutnya, kita diperlihatkan lagi sosok Biblo, burung hantu yang memiliki tugas untuk menjaga buku perpustakaan. Setelah sebelumnya Saul sangat panik karena melihat seluruh buku di perpustakaan hilang, ternyata di chapter ini terungkap bahwa Biblo telah memindahkan buku-buku tersebut ke ruang rahasia. Satu-satunya hal yang menjanggal dari momen ini adalah bagaimana cara Biblo memindahkan semua buku-buku ini padahal dirinya hanya seekor burung hantu. Apakah buah iblisnya, Iku-Iku no Mi, punya kemampuan lain selain memperbesar objek? Nah, selain itu, kalau kalian pikir-pikir lagi, masih banyak misteri yang belum diungkap dari Biblo. Pada awal arc Elbaf dijelaskan bahwa Biblo sudah hidup selama berabad-abad. Otomatis burung ini sudah melewati banyak era dan menjadi saksi di banyak kejadian besar. Nah, bagaimana burung ini bisa hidup selama berabad-abad juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Oke, lanjut. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan percakapan antara Killingham dan Somers. Di sini ada percakapan menarik mengenai Imu. Somers mengatakan bahwa Imu sebenarnya tidak boleh beraktivitas di luar kastil. Hal ini terbukti di awal kehadirannya. Imu terlihat sangat kesakitan hingga mengeluarkan darah. Pada analisis chapter 1179, gue mengatakan bahwa Imu mungkin terkena kutukan atas kekuatan besar yang dia miliki. Nah, Merijoa adalah satu-satunya tempat yang aman bagi Imu di mana dia bisa mengendalikan dirinya. Semoga kita bisa segera mendapatkan flashback mengenai Imu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting di chapter kali ini, yaitu mengenai Rain of God atau Zaza si Dewa Hujan. Sebelum Zaza muncul, Killingham menjelaskan bahwa Celestial Dragon memiliki 3 ketakutan besar. Mereka takut dengan Klandi, Nika atau Dewa Matahari, dan Zaza atau Dewa Hujan. Sebelumnya, ketakutan Celestial Dragon terhadap Klandi pernah dijelaskan oleh Rocinante kepada Law. Rocinante mengatakan bahwa Klandi akan membawa badai dan Klandi merupakan musuh alami bagi para Celestial Dragon, orang yang menganggap diri mereka sebagai dewa. Nah, sedangkan untuk Dewa Hujan sendiri, alasan Celestial Dragon sangat takut kepada Dewa Hujan karena mereka dari lahir sudah hidup di dataran tinggi, di atas awan, di mana mereka sangat asing dengan turunnya hujan. Oke, lanjut. Sekarang kita coba analisis namanya ya. Dewa Hujan atau Ame no Kami pertama kali disebutkan pada arc Skypiea. Dewa Hujan adalah salah satu dewa selain Dewa Matahari, Dewa Hutan, dan Dewa Bumi yang dipuja oleh suku Sandia. Menariknya, dalam mural Harley, di antara 4 dewa ini, Dewa Hujan adalah satu-satunya yang tidak disebutkan. Mural Harley justru menyebut dewa lain bernama Dewa Laut. Nah, tapi setelah gue coba cari tahu, kemungkinan besar Dewa Laut dan Dewa Hujan adalah entitas yang sama. Perbedaan penyebutan mereka bisa jadi simply karena perbedaan budaya aja. Contoh di Skypiea, Dewa Bumi disebut sebagai Daichi no Kami, sedangkan di mural Harley, Dewa Bumi disebut sebagai Chi no Kami. Nah, mungkin hal ini bisa berlaku juga dengan Dewa Hujan dan Dewa Laut karena keduanya sama-sama berhubungan dengan air. Oke, dari namanya sendiri, jika Dewa Matahari disebut Nika, Dewa Hujan disebut sebagai Zaza. Nah, di Jepang, Zaza adalah efek dari suara tetesan hujan. Oleh sebab itu, di beberapa panel ketika ada hujan turun, biasanya akan ada
ada efek Zaza untuk menggambarkan suara tetesannya. Oke, anyway, sama seperti Nika yang memiliki Drum of Liberation pada saat kemunculannya, menurut Killingham, Zaza juga memiliki Amagoy atau tarian yang dilakukan untuk memohon hujan turun. Pada saat Amagoy dilakukan, akan muncul efek suara Donchan Shashan, atau gampangnya semacam efek suara lonceng kecil. Hal ini juga terjadi pada Nika. Pada saat Drum of Liberation dimulai, akan muncul efek suara Dondo Tototo. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa setiap dewa sepertinya punya suara atau melodi khusus ketika mereka muncul. Nika dengan Drum of Liberation, Zaza dengan Amagoy, dan Imu yang kemungkinan besar adalah dewa bumi juga punya efek suara seperti Zumu-Zumu, Dororon, dan Dadadan. Nah, oh ya, kalian penasaran gak sih nama dewa lain selain Nika dan Zaza? Nah, dari akun Twitter Writing Panini, dia tuh nemu satu lagu berjudul Little Ember dari Georgia tahun 2008. Pada lagu tersebut ada 4 artis yang terlibat dan 2 diantaranya adalah Nika dan Zaza. Apakah mungkin 2 artis sisanya adalah nama untuk dewa bumi dan dewa hutan? Oke, lanjut, sekarang kita bahas desainnya Zaza sedikit ya. Zaza sepertinya sangat terinspirasi dari Buddhisme dan biksu Buddhis Jepang. Dari mulai rambut panjang dikepang, cadar, topi, hingga tasbih yang ada di tangannya. Selain itu, sama seperti Imu yang memiliki cincin di bagian belakang tubuhnya, Zaza juga memiliki cincin yang artinya cincin mungkin menjadi bagian khusus yang dimiliki oleh semua dewa. Nah, apakah mungkin Luffy sebagai dewa matahari akan memiliki cincin juga nantinya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba bahas peran dari dewa hujan di masa lalu. Jika di awal kita dijelaskan bahwa Celestial Dragon sangat takut dengan dewa hujan Zaza dan Nika, apakah mungkin di masa lalu Zaza dan Nika ada di pihak yang sama? Nah, jadi sebenarnya alasan Celestial Dragon takut bukan hanya karena mereka tidak familiar dengan hujan, tetapi ada alasan lain yang jauh lebih dalam. Sementara ini, kandidat dewa bumi yang paling kuat adalah Imu, orang yang berada di pihak pemerintah dunia. Coba sekarang kita kembali ke mural Harley. Pada dunia kedua, dijelaskan bahwa ketika dewa matahari dibunuh oleh seorang pria yang kemudian menjadi dewa, dewa laut sangat murka. Apakah pria yang dimaksud di mural Harley di sini adalah Imu yang berubah menjadi dewa bumi? Nah, lalu setelah itu dewa laut atau dewa hujan, Zaza, murka dan menjadi musuh bagi dewa bumi. Teori ini juga diperkuat oleh ramalan masa depan di mural Harley. Kalau kalian perhatiin lagi, ketika di perang akhir, kita bisa melihat ada rintik hujan. Rintik hujan ini berada di sisi Luffy sebagai dewa matahari yang sedang melawan Imu. Nah, jika Luffy adalah Nika sebagai dewa matahari dan kemungkinan besar Imu adalah dewa bumi, pertanyaannya siapa yang saat ini memiliki kekuatan dewa hujan Zaza? Ya, langsung aja lah ya. Teori ini juga udah muncul di mana-mana dan gue juga udah sempet bahas pada saat awal-awal membuat channel ini. Yes, kandidat terkuat dewa hujan saat ini adalah Monkey D. Dragon. Gue akan jelasin alasannya secara detail ya. Alasan terkuat yang membuat Dragon menjadi kandidat dewa hujan adalah momen ketika dia muncul di Loget Town. Kemunculan Dragon pada saat itu dibarengi oleh hujan yang sangat lebat dan efek suaranya sama persis dengan kemunculan Zaza di Elbaf. Selain itu, tarian hujan adalah salah satu budaya yang sangat kuat dengan budaya penduduk di Amerika. Salah satu desain Dragon terlihat sangat mirip dengan budaya mereka. Bahkan yang terakhir, ketika Imu meninggalkan Merijoa, kita bisa melihat Merijoa tiba-tiba berawan dan mendung. Padahal sebelumnya, Killingham mengatakan bahwa di Merijoa tidak pernah turun hujan. Nah, sekarang kalian inget nggak alasan Shamrock kembali ke Merijoa adalah untuk membantu pemerintah dunia karena Merijoa sedang diserang. Apakah mendungnya Merijoa di sini jadi petunjuk untuk kita bahwa Dragon dan pasukan revolusi sedang benar-benar menyerang pemerintah dunia? Banyak orang yang ragu dengan teori bahwa Dragon adalah dewa hujan Zaza karena Dragon adalah laki-laki sedangkan Zaza adalah perempuan. Menurut gua harusnya nggak ngaruh kalau kita melihat bagaimana Luffy memperoleh kekuatan Nika yaitu melalui buah iblis. Harusnya Dragon juga memperoleh kekuatan Zaza dengan cara yang sama dan buah iblis gak pernah melihat gender. Nah, menurut gua kasusnya tuh mirip Bonnie ketika berhasil menjadi Nika. Nah, kalian setuju nggak kalau Dragon adalah dewa hujan atau kalian punya kandidat lain? Coba komen ya. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1182. Semoga dengan analisis ini kalian bisa lebih paham mengenai asal-usul dewa hujan, peran, dan kandidatnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian semangat bikin video.